Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah Jalla Jalaluh yang telah melimpahkan kenikmatan yang banyak kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini dipertemukan kita dalam majelis ini dalam kondisi sebagai seorang muslimah. Berarti Allah memberikan kita pemeliharaan taufik untuk tetap dalam iman, di dalam din agama yang hak. Semoga nikmat ini terjaga sampai datangnya kematian menjemput kita dan kita mati dalam kondisi sebagai seorang muwahhid yang bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid sampai kepada anwa'us syirk, jenis-jenis syirik. Asyirku naw'an, syirik itu terdiri dari dua jenis. An-naw'ul awal, yang pertama, syirkun akbarun, syirik besar. Yukhraju minal millah, pelakunya dikeluarkan dari agama Islam ini. Wa yukhalladu sahibuhu finnar, pelakunya kekal di dalam neraka. Ini syirik besar. Keluar dari Islam berarti murtad. Kalau sudah murtad berarti dia tidak memiliki keimanan sama sekali, nol. Tidak memiliki pokok keimanan. Maka pasti dia akan masuk ke dalam neraka dan dia kekal selama-lamanya. Sebagaimana Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir di kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di dalam neraka jahannam dan mereka kekal di dalamnya. Dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Idza mata wa lam yatub minhu, yaitu jika apabila dia mati, dia belum atau tidak bertaubat dari perbuatan syiriknya itu. Inilah makna firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya
idza mata wa lam yatub minasyirik. Apabila dia mati dan tidak bertobat dari syirik itu, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Artinya apabila dia mati, dia belum bertobat dari dosa besar selain syirik. Tapi masih ada kemungkinan orang ini diampuni oleh Allah. Justru karena dia tidak berbuat syirik itulah Allah mengampuni dosa besarnya. Tapi ingat, liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendakinya. Artinya dia tetap disiksa dalam neraka selama sesuai kadar dosa besar yang dia lakukan. Mungkin dia membunuh, mungkin dia berzina, mungkin dia mencuri, mungkin dia minum khamr. Lah nek kabeh dilakoni ya suwe nang neraka mbuh pirang miliar tahun. Liman yasha, bagi mereka yang dikehendaki. Dia dikeluarkan dalam keadaan bertauhid. Entah melalui syafaat dari Nabi atau dari yang lain. Entah syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau memang Allah sendiri yang memerintahkan malaikat untuk masuk ke dalam neraka mencari ahlu tauhid. Ditandai dengan apa? Atharus sujud, bekas sujud. Karena Allah mengharamkan bagi api neraka memakan bekas sujud. Yang mana bekas sujud? Wallahu a'lam. Tutuk batuke ireng itu. Belum tentu. Ya. Bisa jadi batuke ireng karena apa? Sujudnya nang kreweng. Ana enggak wong sujud nang krewengan? Batu itu tempelno cep. Batu bulat dari Karbala. Ya, tapi tidak semua yang batu ireng seperti itu, enggak ya. Ya salah satu tanda sujud yaitu, tapi tidak mesti. Bisa jadi karena memang masjidnya karpetnya kasar ya kan. Sehingga membekas. Tapi nek karpete halus koyok nanggone Saudi empuk ya. Masjidil Haram ya. Kalau enggak bertahun-tahun enggak akan bisa hitam. Jadi bekas sujud yang tahu Allah. Karena kita tidak bisa melihat secara zahir. Kadang-kadang ahli sujud, ahli sholat, tapi batu emu, halo, batu mulus. Batu mulus kinclong rek gak tahu sholat gitu aneh. Lah jangan. Jangan divonis begitu. Karena gak bisa menilai seseorang dengan dohirnya itu. Sebaliknya ya, kita juga bisa menilai ya. Bekas sujud itu lebih tampak dari apa? Pengaruh sholat dalam kehidupan sehari-hari. Sholat. Bagaimana orang yang sholat itu? Akan tampak dari perilakunya, dari amaliyahnya. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Badoe ireng tapi ahli mendem, ono enggak? Ada. Badoe ireng tapi gendak. Nah itu berarti sholatnya tidak membekas dalam hidupnya. Hanya membekas secara fisik. Jadi membekas itu bukan hanya fisik. Tapi yang lebih utama yaitu membekas pada sikap kehidupan dia dalam keseharian. Ya. Ini yang lebih penting. Baik. Wa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Orang yang berbuat syirik itu menjadikan sesuatu sebagai sesembahan selain Allah. Kaddu'ai ghairillah.
seperti berdoa kepada selain Allah, wa taqarrubi bidabaihi wan nudhuri li ghairillahi, dan juga mendekatkan diri dengan cara berkurban, bernazar, tapi kepada selain Allah. Minal kuburi, yakni di kuburan-kuburan. Yang dimaksud yakni kepada ahli kubur, berkorban untuk ahli kubur yang dianggap orang yang keramat atau kuburan wali, wal jin, atau berkorban untuk bau raksa, danyang, jin, wasyayatin, dan bahkan berkorban untuk syaitan. Wal khawfu minal maut awil jin awil syayatin, dan juga menunjukkan rasa takutnya kepada orang yang mati, bukan kepada Allah. Awas lo yo, sampean ojo sampai ninggalno tradisi adat kebiasaan yang sudah dihidupkan oleh punden di desa kita, padahal dia sudah mati. Ditakuti Pak, konek nyelisihi adat desa kene, setiap duwe hajat kudu kula nuwun dhisik nanggone punden. Kon nek nyelisihi adat, kon kok duwe gawe mesti ana reribet, reridu. Mangane kudu kula nuwun nyediakno apa? Sajen kudu mbele apa? Mbele apa? Ya, mbele wedhus minimal. Ayam enggak payu. Ini. Jadi itu takut kepada makhluk, takut kepada yang sudah mati. Atau takut kepada jin. Ini termasuk, nggak boleh. Al-khauf itu hanya ditujukan kepada Allah. Liwat nggon wingit nun sewu mbangge, sampun ganggu kula. Kula namung lewat. Kula mboten gadah napa-napa, niki namung rokok setunggal. Diuncalno. Jine rokokan tibae. Ini. Jadi takut kepada jin, awis syayatin, atau syaitan. Bahwasanya mereka semua dianggap awyadurruhu, dapat memberikan bahaya kepadanya. Demikian pula warraja'i ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah min qada'il hajat wa tafrijil qurabat, atau juga berharap kepada selain Allah dalam perkara yang mereka tidak mampu melakukannya kecuali hanya Allah. Seperti apa? Yaitu mendatangkan atau memenuhi hajat-hajat, atau mengeluarkan dari berbagai macam penderitaan. Mimma yumarisul an haula adraha mabniyat ala al-quburil awliya'i was salihin, yang di zaman sekarang ini banyak dilakukan ramai, yaitu di sekeliling atau di sekitar kuburan-kuburan yang dikeramatkan, ya, yang dibangun. Yani perilaku itu biasanya di kuburan orang-orang yang dianggap para wali atau orang-orang saleh. Seandainya mereka benar wali pun tidak boleh. Jangankan wali, seandainya benar-benar kuburan itu kuburan Nabi, maka tetap tidak boleh mengadakan acara-acara di samping kuburan mereka. Lantas di sana dia meminta berdoa, dia menunjukkan rasa khauf, takutnya.
Dia menunjukkan sikap rojaknya, berharapnya. Seakan bahwa kuburan Nabi ini bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat. Sekalipun antum datang ke kubur Nabi di Madinah, tepak rek umroh ini, engkau aku nang kuburan Nabi. Begitu sampai di sana, kemudian dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, aghithna, tolong kami wahai Rasul. Syirik atau tidak? Halo? Syirik. Karena bukan pada tempatnya meminta kepada makhluk sekalipun dia manusia mulia. Sekalipun antum minta kepada malaikat yang dekat dengan Allah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Baik malaikat yang dekat, malaikat muqarrabun, atau juga nabi-nabi yang diutus, para rasul. Di antara ulul azmi yang kau datangi. Ini termasuk perbuatan syirik, meminta kepada selain Allah. Sekalipun kepada orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang mulia di hadapan Allah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna haula'i sufa'auna 'indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Surah Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah, beribadah, mengabdi kepada selain Allah yang mereka tidak mampu memberikan madarat dan juga tidak mampu memberikan manfaat. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan haula'i sufa'auna indallah. Mereka inilah penolong-penolong kami di sisi Allah. Ini anggapan orang-orang yang menyembah kuburan, minta kepada kuburan, menunjukkan rasa takutnya kepada ahli kubur yang sudah mati. Berharap, menggantungkan harapannya kepada orang-orang yang sudah mati. Mereka menganggap inilah yang akan memberikan syafaat kepada kami. Syafaat di mana? Syafaat di dunia. Mereka berharap datang ke kubur mereka, memberi pertolongan. Ada yang mungkin cari penglaris, bah niki dodolan kula kok rodok seret. Biasane entek 2 kintal beras, iki kok mek 20 kilo, ketokane ana sing gawe, Mbah, nedhi tulung, Mbah. Jenengan selesekno, datang ke kuburannya Mbah sapa? Mbah Sangkil. Ini termasuk syirik, minta laris, minta lancar jodoh, minta naik pangkat kedudukan. Apa meneh zaman saiki wayahe pilek, pemilihan calon legislatif ya. Oh, itu rame kuburan-kuburan keramat itu tekani. Supaya jadi wakil rakyat. Jangankan seperti itu, sampai dalam tingkat desa pemilihan apa? Polo desa, itu mereka juga sibuk mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap keramat ini. Mereka gantungkan nasibnya kepada yang dianggap memiliki kedudukan di sisi Allah Jalla wa'ala. Padahal mereka tidak paham bahwa ini termasuk yakni kesyirikan. Al atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakan Muhammad, apakah akan aku sampaikan yakni tentang yang tidak diketahui apa yang di langit dan di bumi.
Mereka tidak mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang telah mereka persekutukan. Ini termasuk syirik besar. Cuman dalam kitab ini Syekh Muallif Syekh Muhammad Shalih Fauzan bin Al-Fauzan tidak merinci tentang jenis-jenis syirik besar di sini. Iya. Dalam tulisan beliau yang lain, yakni dalam kitab akidah, kitab tauhid, khususnya untuk lisafil adi, yakni untuk kelas perguruan tinggi yang dipakai di perguruan tinggi itu, beliau membagi syirik besar menjadi 4 ya. Syirik dalam berdoa, syirik dalam niat, syirik dalam taat, dan syirik dalam cinta. Syirkul da'wah, syirkul niat, syirkul ta'ah, syirkul mahabbah. Ini 4 syirik besar. Syirik di dalam berdoa. Nah, diterangkan tadi beberapa perkara. Berdoa. Kemudian syirik dalam niat. Jika seseorang niat itu yang mestinya ditujukan untuk pahala akhirat, kemudian ditujukan hanya untuk dunia, itu termasuk syirik dalam niat. Yang mestinya amalan itu ditujukan untuk mendapatkan pahala akhirat, tapi diniatkan untuk dunia semata-mata. Oleh karena itu Allah katakan dalam surah Hud 11 ayat 15 dan 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Apa kata Allah? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Iya. Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, berarti amal yang dilakukan mestinya untuk akhirat, tapi apa? Dia mengharap dunia. Maka konsekuensinya, pertama, bisa jadi Allah penuhi dunianya itu. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak ia nikahi, ini sama dengan itu. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka untuk itulah niatnya, untuk apa dia hijrah? Apa yang diinginkan dipenuhi oleh Allah. Maka dalam ayat ini dikatakan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, akan kami balas dia di dunia ini sempurna. Sempurna. Jaluk 100 dikai 100, jaluk 1000 dikai 1000, jangkep, penuh, full. Ya, jaluk bunderser dikai bunderser, jaluk keroak dikai keroak, dikasih sesuai dengan permintaan. Dan Allah katakan wahum fiha la yubkhasun, dan di dunia ini mereka tidak dirugikan sedikit pun. Pengen sakti dikai sakti, pengen pangkat dikai pangkat, pengen laris dagangannya dikai laris. Padahal amalan-amalan itu tujuannya untuk akhirat. Puasa yang mestinya untuk akhirat, tapi dia berharap dunia. Tahajud misalnya, yang mestinya untuk akhirat, tapi dia berharap dunia. Pengen soke dada, misalnya. Diberi oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi bagaimana nanti konsekuensinya di akhirat? Pada ayat 16, ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illa nar. Apa kata Allah? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dia tidak akan mendapatkan pahala akhirat. Karena yang diminta dunia. Kalau sekedar tidak diberi oleh Allah di akhirat masih mending. Tapi yang bahaya ini apa?
dia dicampakkan ke dalam neraka. Illan nar, kecuali neraka. Sebab apa dia masuk neraka? Sebab kesyirikannya. Dan ini jenis syirik besar. Mana bentuk syirik besarnya? Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Lenyap apa yang diusahakan di dunia itu. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Dia dicampakkan ke dalam neraka. Amal yang dilakukan di dunia gak ada artinya bagi mereka, orang-orang ini. Makanya syirik besar itu menghancurkan pahala amal saleh secara total, secara keseluruhan. Dalam surah Az-Zumar 39 ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. 39 ayat 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, hai Muhammad, la in asyrakta, jika kau menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan aku hapus seluruh amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang yang rugi. Ada lagi syirik taat. Ini syirik besar ini. Tapi beliau tidak merinci di sini dalam kitabnya yang lain. Nah, syirik dalam ketaatan itu apabila seseorang mengikuti fatwa-fatwa para ulama, di mana ulama ini ulama jahat yang menfatwakan tentang hukum Allah, di mana Allah telah mengharamkan tapi di fatwa menjadi halal, di mana Allah menghalalkan di fatwa menjadi haram. Nah, ulama ini yang menfatwakan, dia melakukan kekufuran, tapi yang mengikuti fatwanya itu melakukan kesyirikan. Yang berfatwa kufur, kufur besar. Yang mengikuti fatwanya syirik, syirik besar. Beda. Oknumnya beda. Yang satu menetapkan hukum, yang satu mengikuti produk hukumnya. Nah, kalau yang berfatwa ini nanti pembahasannya di masalah kufur nanti. Setelah syirik, kufur. Adapun ini yang mengikuti fatwanya itu didasarkan atas firman Allah tabaraka wa taala dalam surah 9 At-Taubah, yaitu pada ayat 31. Allah katakan, ittakhadhu ahbarahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Apa kata Allah? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rob selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Ilah yang Maha Esa. Tidak ada Rob yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Iya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan yakni ahbar-ahbar mereka, orang-orang alim mereka, wa ruhbanahum, dan juga rahib-rahib di kalangan Nasrani dijadikan apa? Arbaban min dunillah. Arbab jamak dari Rabb. Arbaban min dunillah. Rabb tandingan selain Allah. Puncaknya siapa? Terakhir wal masih ibn Maryam, yaitu Isa putra Maryam. Wa ma umiru, padahal mereka tidaklah diperintah liya'budu,
melainkan mereka agar beribadah ilahan akhar, yakni kepada ilahan wahida, kepada ilah yang satu, yaitu Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintah melainkan agar menyembah kepada ilah yang satu, yaitu Allah. La ilaha illahu. Tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Dia, Allah. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang telah mereka persekutukan. Ayat ini dibaca oleh Nabi. Bahkan sebagian mufassir mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan Adi bin Hatim, seorang yang beragama Nasrani. Ketika Rasul berdakwah di kota Madinah, Adi bin Hatim dan kaumnya melarikan diri ke negeri Syam. Adi bin Hatim, anak dari Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i terkenal dengan kedermawanannya di Jazirah Arab, terkenal dia. Tapi mereka beragama Nasrani. Hatim namanya. At-Ta'i itu sukunya, suku At-Ta'i. Anaknya bernama Adi. Rasul berdakwah, dia melarikan diri ke negeri Syam, dia tetap beragama Nasrani. Saudara perempuan Adi bin Hatim tertawan kaum muslimin. Setelah ditawan, didakwai. Tertariklah dia masuk Islam. Setelah dia bersyahadat masuk Islam, dilepas. Saudara perempuannya ini dengan beberapa suku mereka. Datanglah kepada Adi bin Hatim. Dan saudara perempuan ini menyarankan agar Adi datang ke Rasulullah, masuk Islam. Saran ini diterima. Datanglah dia dari negeri Syam ke Madinah. Dan kedatangan ini tersiar kabar. Sehingga penduduk kota Madinah heboh. Kita akan kedatangan anak dari tokoh yang sangat dermawan. Namanya Hatim At-Ta'i. Ini anaknya bernama Adi. Dia datang menemui Rasul SAW dengan menggunakan rosario, kalung salib. Begitu mendekat Rasul melihat Adi memakai kalung salib, langsung Rasul membaca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbar-ahbar, orang-orang alim Yahudi, rahib-rahib Nasrani, sebagai apa? Rabb tandingan selain Allah. Adi bin Hatim kemudian mengatakan apa? Ma ya'buduhum. Mereka tidak menyembahnya, ya Muhammad. Mereka tidak bersujud kepada ahbar dan rahib-rahib ini. Dibantah oleh Nabi. Memang mereka tidak menyembah dengan rukuk dan sujud kepada mereka. Tapi ketika rahib ahbar ini yuharrimul halal wa yuhillul haram, yaitu ketika dia mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, fataba'nakum, kalian mengikuti mereka. Hadza ya'budum, inilah menyembah mereka. Baru Adi bin Hatim mengatakan iya. Rahib-rahib itu membuat produk hukum yang menyelisih kitab Taurat dan kitab Injil mereka. Dan itu diikuti. Cocok. Wah, tepak iki fatwanya iki cocok iki. Nah, ini peringatan buat kita, Pak. Kalau ada ulama menfatwakan halal jadi haram, haram jadi halal, kemudian kita seneng, cocok iki ya kan? Tibae bang ini oleh. Gak popo ya. Dalam kondisi darurat. Ya kan? Alasannya darurat ini. Sampai kapan darurat? Jadi hati-hati. Ketika kita mengikuti fatwa yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ini berarti kita syirik dalam ketaatan. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani mengikuti ahbar dan ruhban mereka. Ibadal iman. Ini jenis syirik besar. Syirik asyirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Yang keempat, syirkul mahabbah,
Syirik dalam kecintaan. Tatkala manusia itu menyamakan antara cintanya kepada selain Allah dengan cintanya kepada Allah. Yang mestinya Allah diletakkan di tempat tertinggi dari cintanya. Sementara orang ini menyamakan. Jangankan melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi cinta kepada selain Allah itu diletakkan tempat yang tinggi. Kalau ini sudah fatal kalau sudah seperti itu. Jangankan meletakkan cinta kepada selain Allah itu lebih tinggi. Menyamakan aja nggak boleh. Menyamakan. Sejajar, selevel, nggak boleh. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Apa kata Allah? Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Iya. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Bagaimana orang-orang ini memperlakukan tandingan-tandingan itu? Yuhibbunahum, mereka mencintainya kahubbillah, seperti mencintai Allah. Berarti seperti itu apa? Sejajar, sepadan. Yang benar bagaimana? Yang benar itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang mukmin, apa katanya? Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Amat sangat cintanya kepada Allah. Artinya diletakkan Allah dan Rasul di tempat tertinggi. Makanya Nabi bersabda dalam Sahih Muslim, riwayat Anas bin Malik, bahwasanya beliau mengatakan thalathatun, ada 3 perkara. Man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. Ada 3 perkara, jika 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan lezat manisnya iman. Yang pertama, ya, dan ini salah satunya. Apa itu? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta selain keduanya. Jadi harus ditempatkan di tempat tertinggi cinta kepada Allah itu. Nggak boleh direndahkan, apalagi sampai ditempatkan di tempat yang rendah. Menyamakan aja nggak boleh. Baik, itulah jenis syirik besar. Tadi sudah disebutkan, yukhraju minal millah. Mereka ini dikeluarkan dari agama Islam, murtad. Wa yukhallidu minan nar, dia kekal di dalam neraka. Baik, saya lanjutkan. Ini jenis tadi ya, jenis yang pertama. An-naw'uts tsani. Jenis syirik yang kedua. Syirkun asgharun, syirik kecil. La yukhraju minal millah. Pelakunya tidak dikeluarkan dari agama ini. Berarti dia masih punya pokok keimanan. Lakinnahu yang kusut tauhidah. Akan tetapi perbuatan syiriknya ini dapat mengurangi tauhidnya. Wa huwa wasilatun ila syirkil akbar. Dan ini merupakan wasilah, jalan, sarana menuju kepada syirik besar. Makanya nek dijarno, ditumpuk terus, enggak ujung-ujungnya syirik besar. Hati-hati. Ini. Wa huwa qismain. Di sini ada 2 jenis ya. Al-qismul awal, jenis yang pertama. Jadi jenis syirik kecil dibagi 2. Yang pertama syirkul zahir, syirik yang tampak. Artinya tampak itu kasat mata, bisa dilihat oleh mata kita, bisa didengarkan oleh telinga kita. Syirkul zahir ala lisani wal jawarih, meliputi yakni perbuatan yang dilakukan oleh lidahnya dan juga oleh anggota tubuhnya. Wa huwa alfazun wa af'alun. Berarti ada aspek lafal dan juga perbuatan. Fal alfaz, adapun lafat-lafat, dari segi lafat,
kal halfi bi ghairillah, seperti bersumpah menyebut nama selain Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah, maka dia kafir atau syirik. Yang dimaksud kafir di sini, syirik di sini, yaitu kafir syirik kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hadis ini terdapat dalam Sahih Tirmizi. Cuman dipenggal hanya hadisnya, pokoknya di sini. Tapi dalam riwayat Tirmizi diterangkan sebabnya, yaitu apa? Ketika Abdullah bin Umar mendengar seorang yang mengatakan dalam sumpahnya, la wal Ka'bah, tidak demi Ka'bah. Ngamuk Abdullah bin Umar, nggak boleh bersumpah menyebut nama selain Allah. Coba dibuka Tirmizi 1535. Ustaz. Silakan. Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al-Hamar menceritakan kepada kami dari Hasan bin Ubaidillah, dari Sa'ad bin Ubaidah. Sesungguhnya Ibnu Umar pernah mendengar seorang laki-laki berkata, tidak demi Ka'bah. Maka Ibnu Umar berkata, apa kata Abdullah bin Umar? tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Iya, la yakhlifu bi ismi ghairillah, tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Kemudian, sebab sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Barang siapa yang bersumpah selain Allah, maka ia telah kafir atau syirik. Kafir atau syirik. Demi langit, demi bumi, boleh nggak? Nggak boleh. Demi buyutku. Buyut siapa? Nah ini. Demi langit, demi bumi. Bahkan kalau seandainya dia mengucapkan demi Rasulullah, boleh atau tidak? Nggak boleh. Sekalipun diawali dengan demi Allah. Wallahi wa rasuli, syirik. Cukup wallahi, titik. Atau tallahi. Atau billahi. Artinya sama, demi Allah. Atau yang sering Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di mana? Berada di tangannya. Di tangan siapa? Allah. Itu agak panjang. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Ini ucapan Nabi, sering diucapkan. Dan itu maksudnya Allah, demi Allah. Nah, pakai redaksi itu boleh, Pak. Tapi ya itu ojo gawe-gawe dhewe. Demi saya ngecat Lombok. Ono mana iki? Ya memang sing ngecat Lombok sapa? Ya Allah. Tapi kan gak ono redaksi kaya ngono. Ojo gawe-gawe kon. Ya. Cukup apa yang diajarkan Nabi. Wallahi tallahi billahi walladzi nafsi biyadih. Sumpah. Kadang-kadang digawe dolenan, Pak. Sumprit. Swear, ya. Nah ini. Sambar geledek, gua sumpah sambar geledek. Nggak boleh, itu ucapan-ucapan seperti itu. Jangan dibuat main-main. Sumpah itu syariat. Kalau bersumpah ya wallahi. Dan kita harus bersungguh-sungguh dalam sumpah itu. Dalam urusan-urusan yang tidak sungguh-sungguh nggak usah bersumpah. Tapi kalau kita bersumpah harus sungguh-sungguh. Jangan main-main. Jenis yang pertama yaitu tadi tentang lafaz-lafaz yang termasuk syirik kecil. Sekalipun syirik ini adalah syirik kecil, dia merupakan dosa besar. Dosa besar. Yang dosa besar itu konsekuensinya harus taubat. Taubatan nasuha. Ya. Kemudian wa qawlu, dan juga perkataan seperti masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan engkau. Ini syirik, Pak. Kehendak Allah dan kehendakmu. Enggak boleh itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda, lamma qala lahu rajulun, ketika ada seseorang berkata kepada beliau, masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasul. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku tandingan selain Allah? Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku, kata Nabi, tandingan selain Allah? Gara-gara tadi laki-laki mengucapkan apa tadi? Masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu. Nggak boleh. Kul masya Allahu wahda. Kemudian Nabi melanjutkan perkataan beliau, kul, katakan wahai fulan, apa? Kehendak Allah saja. Nih, hadis riwayat An-Nasai. Ini. Wa qaul, dan juga perkataan, ya ini, masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendak engkau. Yang benar adalah wassawabu ayyuqal, masih diperbolehkan, dianggap masih boleh diucapkan ya. Yang benar itu masya Allah thumma sya'a fulan, kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Beda kan? Antara wawu dan thumma. Itu beda. Kalau wawu di situ itu tanda hubung yang menunjukkan apa? Kesetaraan. Tapi kalau thumma kemudian itu menunjukkan apa? Derajat yang lebih rendah. Ya. Jadi tidak selevel, tidak sama. Kemudian itu berarti jeda waktu. Tidak ada kesetaraan, tidak ada kesamaan. Ini. Li'anna thumma tufidu tartib ma'at tarahi. Karena kalimat thumma itu menunjukkan yakni urut-urutan saja yang terpisah, tidak nyambung gitu loh. Wa taj'alu masyi'atal 'abdi tabi'atun li masyi'atillah. Karena dalam pengertian thumma itu menjadikan kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah. Karena manusia itu tidak bisa menghendaki sesuatu kalau tidak dikehendaki oleh siapa? Allah. Kehendak manusia, kehendak seorang hamba itu harus mengikuti kehendak Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Surah At-Takwir ayat 29. Ya. Dan tidaklah mereka menghendaki melainkan yakni atas kehendak Allah Rabb semesta alam. Jadi manusia itu seandainya punya kehendak, kehendaknya tidak mutlak. Harus mengikuti kehendak Allah. Wa ammal wawu, adapun huruf wawu di situ fahiya limutlaqil jam'i wal ishtirak. Kalimat wawu itu menunjukkan yakni kemutlakan di dalam mengumpulkan antara Allah dan hamba, wal ishtirak, dan menunjukkan apa? Perserikatan. Jadi sejajar, ada partner gitu loh. Adanya perserikatan antara Allah dan selain Allah, yaitu makhluk. Makna wawu di situ. Karena wawu di situ adalah wawu atof ya, yang menghubungkan, yang ada sifat kesamaan dan kesetaraan. La taqtadi tertiban, tidak membawa kepada konsekuensi urutan. Jadi langsung. Wa mithlu qaul, dan juga perkataan mali illallah wa anta. Tidaklah aku memiliki apa-apa kecuali dari Allah dan engkau. Nah, ini nggak boleh.
Hadza min barakatillah wa barakatika. Ini maksudnya adalah ini adalah berkat dari Allah dan berkatmu. Nggak boleh. Kalimat wawu itu kesamaan. Yang betul adalah thumma. Masya Allah thumma sya'a fulan. Ini barakat. Yakni mali illallah, kami tidak memiliki apapun kecuali dari engkau dan kecuali dari Allah dan engkau. Nggak boleh. Karena di situ pakai wawu. Ikhwatal iman azani Allah. Jadi ini contoh. Yakni lafaz-lafaz yang tidak diperbolehkan di dalam mengucapkan sumpah dan mengaitkan kehendak Allah itu setara dengan kehendak makhluk. Atau kehendak makhluk itu bersamaan dengan kehendak Allah. Baik. Adapun wa ammal af'al, insyaallah nanti kita akan sambung yang akan datang. Bagaimana termasuk jenis syirik kecil dalam segi perbuatan. Wallahu a'lam. Jadi ini termasuk di antara syirik kecil, tapi yang harus dipahami ini termasuk dosa apa? Besar. Jangan dianggap remeh walaupun seperti ini. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan. Satu tapi ABC podo wae. Ayo silakan monggo. Ya baik, yang pertama mencukupkan diri dengan nikmat Allah. Itu diperbolehkan, bahkan harus. Ya, itulah yang dimaksud dengan qanaah. Qanaah mencukupkan diri dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan catatan disyukuri. Gitu. Ingat, berkaitan dengan urusan rizki, itu sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kalau dalam urusan dunia semua sudah ditetapkan oleh Allah. Sejak kita berada dalam tulang sulbi bapak ibu kita, catatan takdir itu secara azali sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makhluk yang pertama kali dicipta itu kolam, pena. Setelah tercipta dikatakan Allah uktub, tulislah. Kata Allah Jalla wa'ala. Maka pena atau kolam itu bertanya, madza aktub, apa yang aku harus tulis? Maka Allah berfirman, uktubil maqadiral khalaik, ma huwa kainun ilal abad. Tulislah seluruh takdir makhluk, mulai dari awal sampai akhir. Semua sudah ditulis. Makhluknya belum ada. Tapi sudah ditetapkan takdirnya. Ini takdir azali. Kemudian nanti tahap berikutnya takdir al-umri. Yaitu takdir ketika kita berada dalam perut ibu saat usia 120 hari. Yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Diperintah untuk meniupkan ruh. Fayuktaba. Kemudian ditulis, ditetapkan arba'a masail, 4 perkara. Rizkuhu, rizkinya, wa ajaluh, ajalnya, wa amaluh, amalnya, wa saqiyun am sa'idun, celaka atau bahagia. Sudah ditulis. Jadi kalau ada orang, wis aku cukup, duwe omah iki tak syukuri, wis penggaweanku iki cukup sakmene, tak syukuri. Sementara dia diajak orang lain ini dan itu.
Mungkin dia memiliki pertimbangan-pertimbangan lain. Mungkin dia merasa tidak passion di hal atau di bidang itu. Atau dia merasa tidak mampu. Atau dia belum maksimal dengan apa yang dia miliki sekarang ini. Kalaupun dia sudah punya bisnis tapi belum maksimal misalnya. Dia punya alasan itu. Nah, alasan-alasan yang disampaikan itu bisa jadi adalah bentuk kemudahan atau ketidakmudahan yang berasal dari Allah. Rizki sudah ditetapkan, tapi untuk meraihnya itu tergantung kemudahan dari Allah. Kalau tidak dimudahkan nggak bisa, Pak. Semua kemudahan dari Allah. Wong iku rezeki kok lancar yo. Ya Allah mudahkan dia untuk memperolehnya karena sudah ditulis. Anak enggak, wong oleh rezeki nyambut gawe ini mek titik tok. Ringan, ada enggak? Ada. Nyambut gawe ini keabot, rezeki ini akeh. Sebaliknya ada yang peras keringat banting tulang loh. Bahasanya sampai seperti itu. Yo apa banting tulang iku rek? Ya kan? Peras keringat jadi kerja keras. Tapi yo bayarane, gajine, perolehannya cuma segitu-gitu. Ada enggak seperti itu? Enggak ada. Bahkan ada yang gak nyambut gawe oleh duit, dapat rizki. Contoh, oleh warisan. Ada gak seperti itu? Ada gitu. Jadi kalau ada orang seperti itu boleh, gak masalah. Sebaliknya juga ada orang yang punya semangat, berarti Allah mudahkan dia untuk memiliki banyak usaha. Aku wis iki rek mari, wis settle bisnisku iki dodol sari deli. Aku tak dodol sari apa meneh? Silakan ya kan. Mau ini ditekuni ekspansi asalnya di Mojokerto aku tak buka nang Jombang wis mari aku tak buka nang Kerto sono misalnya silakan gitu loh. Itu kemudahan dari Allah. Kalau nggak dimudahkan nggak bisa. Nah kenapa Allah mudahkan? Karena ada catatan takdirnya. Kalau nggak ada catatan takdirnya, nggak mudah Pak. Meskipun kayak ono modal, entek. Meskipun dia ikut trainingnya tok sertifikatnya ini loh numpuk. Ya kan? Tapi nggak tahu action, nggak pernah. Tapi ilmu banyak di sini. Oh bisnis ini caranya begini. Mau takoi, jadi coach iso ya kan? Tapi nggak tahu praktek. Bisa jadi. Kenapa tidak dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Apalagi dia punya alasan, sudah aku cukup usahaku ini yang penting gaya urip hari-harian. Tapi bagaimana caranya aku bisa tetap istiqomah ibadah? Wah itu lebih penting alasannya itu. Sebab nanti kalau aku mengembangkan bisnis ini pasti nanti sholat saya akan kepontal-pontal, terbengkalai. Yang asalnya istiqomah berjamaah jadi gak berjamaah. Gara-gara apa? Langganan tambah akeh. Sementara dia tidak punya jiwa kepemimpinan. Beda kalau dia punya leadership yang kuat misalnya, ya kan? Itu pun kemudahan dari Allah. Dia bisa apa? Bikin autopilot. Apa? Bisnis berjalan sendiri. Dia hire orang untuk melakukan bisnis itu. Atau dia kader orang untuk menjalankan. Tapi tetap dia istiqomah ibadahnya. Nggak pernah telat sholatnya berjamaah. Tapi punya PR lagi ini. Ternyata apa? Orang-orangnya, pegawai-pegawainya beler gak sholat, PR lagi. Ya, jangan dianggap enteng loh itu. Punya pekerja, punya pegawai, antum rajin ke masjid sementara pegawaimu gak sholat. Wow, tanggung jawab itu. Karena di jam kerja itu dia pada saat itu ada waktu sholat. Dan jam kerja itu milik antum, ya kan? Mulai jam 7 misalnya, sampai jam 4 atau jam 8 sampai jam 5. Apa yang terjadi kewajiban sholat di situ itu kewajiban kita untuk mengingatkan. Jangan dibiarkan. Kecuali kalau sudah di luar jam kerja. Urusan dia sholat gak sholat bukan urusan kita. Tapi kalau jam waktu sholat berarti ada dua di situ kewajiban. Duhur dan asar. Itu kewajiban para juragan ya. Para pemimpin, para pimpinan ya. Para ya bos dalam hal ini kalau dia punya anak buah. Kewajibannya. Jangan hanya urusan-urusan dunia. Nih, gara-gara pekerjaan kita dia meninggalkan sholat. Itu bahaya. Ini nanti dihisap oleh Allah pekerjaan kita itu. Apalagi kita yang nyuruh. Terus kerja. Azan kok gampang.
So, waktu ini saya dawa, sholat jam loro ae. Oh, tambah nemen. Ya hancur nanti perusahaannya itu. Kalaupun tambah moncer tapi gak berkah. Diazabnya dalam bentuk apa? Dijauhkan orang ini dari Allah. Semakin jauh dari Allah. Bisa jadi malah gak sholat sama sekali. Bisa jadi. Kalau sudah seperti itu apalah nikmatnya hidup. Kalau sudah jauh dari Allah. Meskipun bisnisnya pesat berkembang. Jadi silakan, itu pilihan hidupnya. Kemudian tadi pertanyaan kedua, aku yang lali. Iya, baik. Buka Tirmizi nomor 2466. 2466. Jadi kita beribadah itu harus memadukan antara hubbun cinta, kemudian khauf takut, dan roja. Dan roja harap. Ini yang katanya Imam Ibnu Taimiyah merupakan pilar dari ibadah. Dalam kitab beliau Risalah Ubudiyah itu menjelaskan tentang pilar-pilar ibadah ini. Al-khawfu ma'ar roja, ini harus seimbang antara takut dan harap, seimbang. Demikian pula ghayatul hubbi ma'a ghayatul dhulli, ma'a ghayatiz dhulli. Puncak cinta itu harus diimbangi dengan puncak perendahan. Cinta yang tertinggi dan perendahan serendah-rendahnya kepada Allah. Itu berbanding berbalik. Kalau cinta harus setinggi-tingginya, kalau dhullun ya, itu harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Jadi vertikal. Beda kalau yang namanya khauf dan roja. Khauf roja itu seimbang kanan kiri. Jadi horizontal, harus seimbang. Seperti dua sayap ya, yang harus seimbang. Nah itu, ini pilar ibadah. Dan ibadah ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk pertama mendapatkan keridhaan Allah. Dan agar Allah mencintai kita. Kalau itu sudah terjadi, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Yaitu kekayaan. Kekayaan apa yang dimaksud? Bukan kekayaan harta benda. Kekayaan jiwa. Akan diberikan kekayaan jiwa. Dan inilah kebahagiaan. Orang kalau diberikan kekayaan jiwa, hidupnya bahagia. Jadi yang kita cari dalam dunia ini hidup bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Bahagia akhirat, surga. Bahagia dunia apa? Melalui ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Dan ibadah ini apa? Yakni sarana untuk mendapatkan kekayaan jiwa. Karena kekayaan jiwa ini yang membuat orang merasa cukup dan dia akan bahagia. Kata Nabi SAW, apa silakan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah berfirman, wahai manusia, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Tafarraq li ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah kepada aku. Diperintah kita meluangkan waktu. Meluangkan waktu itu luas sekali. Meluangkan waktu itu berarti bisa jadi mengawali waktunya. Meluangkan waktu itu berarti apa? Tidak tergesa-gesa. Allahu Akbar, ya kan? Takbirnya yang tumak nina, rukuknya tumak nina, itu berarti meluangkan waktu untuk tumak nina dalam sholat. Meluangkan waktu untuk membaca surat-surat dengan cara yang terbaik. Ojo kesusu. Wis pilihane sing endek cepet pisan. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli. Wis endek cepet. Itu berarti tidak meluangkan waktu. Luangkan waktu untuk beribadah. Apa konsekuensinya? Niscaya aku akan mengisi hatimu dengan kekayaan. Amla sadraka ghina. Aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Saya tanya, kekayaan di situ kekayaan apa? Kekayaan materi atau bukan?
Coba bedelen dodoi, ono emasnya enggak? Enggak ada, tiwas mati. Ya kan? Yang dimaksud kekayaan digital, kekayaan jiwa. Amla sadraka ghina, aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Kekayaan apa? Dalam hadis Muslim disebutkan, laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta benda, walakin ghina, kata Nabi, akan tetapi kekayaan itu adalah ghinan nafsi. Apa? Kekayaan jiwa. Merasa dirinya sudah cukup dengan karunia Allah. Kaya jiwanya dan dia mau memberi. Ciri orang kaya itu memberi. Tangannya di mana? Di atas. Masih oke itu aneh melarat. Tapi jiwanya kaya. Sebaliknya sekarang banyak orang kaya harta tapi jiwanya miskin. Duwe akeh, dunyone akeh, tapi sing jaluan. Itu jiwanya miskin. Ciri dari orang kaya itu memberi, Pak. Jangan lihat banyak harta atau tidak dia. Dia memberi. Ya. Memberi banyak, bukan hanya duit. Memberi pertolongan, memberi maaf. Itu kekayaan jiwa, Pak. Antum kalau pengen mewujudkan kekayaan jiwa, cobalah untuk memberi maaf orang lain. Semakin banyak orang yang kita beri maaf, itu berarti antum kaya jiwa. Ya, karena kita enggak memberi maaf. Cenake parkir iki. Mau awak dhewe bingung golek parkir. Bareng awak dhewe arep metu prit. Iya kan? Saya tanya, antum waktu ngasih 4.000, 3.000 itu ikhlas enggak? Halo? Kadang-kadang enggak ikhlas sampai gak ndelok wonge ya. Itu letak rasakan kekayaan jiwa antum. Kaya jiwa memaafkan. Iya kan? Maafkan dia. Kita enggak. Iku enake teko-teko narik duit. Kene bingung mau tolak-tolek golek parkir gak nemu ya. Sampai gini, nah itu. Bareng mulai dadakno. Itu contoh kecil saja ya tentang kekayaan jiwa. Antum mau memaafkan orang lain enggak? Padahal sing mau kekno iku lho Pak, paling piro? Paling banter, paling akeh 5.000 ya kan, mulai gara-gara gak ono susuke. Jane arep tak kei 3.000 rek gak ono duit pas iki apa. Wis iki ae, Pak. Kadang-kadang ngono sik diomong, Pak susu. Nah, itu kekayaan jiwa, amla sadraka ghina. Kemudian wa asudda faqra. Apa itu? Dan aku tutupi, kata Allah. Dan aku akan tutupi kefakiranmu. Kefakiranmu aku akan tutupi. Ditutupi oleh Allah, kefakiran kita. Bukan berarti semua yang kita inginkan dipenuhi, tidak. Bisa jadi apa? Allah kubur keinginanmu yang gak manfaat itu. Itu cara menutupi diri kita. Menutupi kebutuhan kita yang kita mestinya pengen, jadi gak pengen. Ya, kenapa? Karena bisa jadi itu sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita. Kita pengen, kemudian kita mampu beli karena punya duit, ya. Setelah itu nganggur nang omah, nggak manfaat, boros, temannya setan. Kepengin duwe omah akeh, sing digawe mek loro, ya, sing liyane nganggur. Omah gede, kamare akeh, sing digawe paling piro? Ya, lainnya nganggur. Siapa sing manggoni? Syaitan. Bisa jadi keinginan itu dikubur oleh Allah Jalla wa'ala. Itu cara Allah untuk menutupi kefakiran kita. Bisa jadi Allah tutupi kebutuhan kita, apa yang kita inginkan ditutupi, atau kita nggak butuh. Karena memang kita nggak butuh. Keinginan itu beda dengan kebutuhan. Baik. Jika tidak diluangkan waktu untuk mengabdi kepada Allah, apa katanya? Jika kamu tidak beribadah, maka aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Wa illa, dan jika kau tidak luangkan waktumu untuk beribadah kepada Allah, malaktu yadaika sughla, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Kesibukan dunia yang tidak akan pernah habis. Kan tente, ketokane tok bisnisnya moncer. Tapi semakin jauh dari Allah. Salat wis telat, ngaji wis gak ketok wingi, biasanya teko rek gak ketok wis ngilang plas. Alasannya apa? Sibuk, akeh proyek, akeh pesenan, banyak kerjaan.
Dijadikan dia sibuk dengan dunia, nggak pernah habis. Pengen berhenti susah Pak, karena dia sudah terikat. Terikat dengan perjanjian, terikat dengan komitmen, terikat harus sampai sukses. Bahkan tersandra oleh apa? Yakni oleh pinjaman-pinjaman riba. Aku nek gak kerja keras iki, engko disita kabeh omahku iki. Ya kan? Asetku disita soalnya kabeh nyelangi kredit teko bank iki. Tersandra hidupnya dengan riba. Gak pernah habis urusannya. Gara-gara apa dia? Dia mengawali semua itu dengan apa? Tidak mau meluangkan waktunya untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Walam asudda faqra. Dan apa kata Nabi? Kata Allah. Dan tidak aku tutupi kefakiranmu. Dan kefakiranmu tidak akan aku tutupi. Ganti-entek perkoroi. Urusan mertua, gurung mari, urusan anak, gurung mari, urusan bojo, durung mari, urusan kantor, urusan kerjaan, urusan bisnis. Enggak selesai-selesai. Dia pengen berhenti susah. Itu bukan merupakan nikmat, tapi justru merupakan adab. Maka silakan beribadah, Mas, beribadah, ya. Kalau kita dimotivasi oleh Allah untuk mendapatkan akhirat, itulah yang kita harus tanamkan dalam diri kita. Kalau seandainya dalam ibadah itu berlaku dua, akhirat dan dunia, ya silakan. Ya, contoh misalnya ada kita dimotivasi untuk beribadah kepada Allah tapi membawa dampak kepada kehidupan dunia. Ya silakan, diperbolehkan seperti itu. Intinya Pak, selama ada dalil-dalilnya. Silakan. Gitu. Kalau sudah tidak ada dalilnya, ya jangan. Gitu. Contohnya misalnya Al-Quran dibaca bisa membawa dampak di dunia ini. Mengusir setan. Dunia apa akhirat? Halo, mengusir setan itu dunia apa akhirat? Dunia. Neng akhirat gak perlu mau usir deh. Wes dadi kancamu. Dadi kancamu nang neraka, bae kan ngono kan. Ya, di dunia perlu diusir, itu nikmat dunia. Dari mana dalilnya? Ada dalil. Kata Nabi apa? La tajil alu buyutakum kuburo. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Kenapa? Inna syaitana yanfiru minal baiti tuqra'unaha suratul Baqarah. Karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Saya tanya, baca Quran surat Al-Baqarah, ya kan? Ini tujuannya untuk apa ini? Ngusir setan. Saya tanya, akhirat apa dunia? Dunia, usiran. Masih yang konek akhirat dadi temenan dadi konco ta. Ojo rek ngawur ae. Ojo, ya kan? Tetap dadi musuh. Karena di dunia jadi musuh, ya kan? Dan jadikan dia musuh yang sebenar-benarnya. Ya, jadikan dia benar-benar musuh. Terus sampai selama-lamanya. Ya, ini. Jadi itu ada tujuan-tujuan dunia selama ada dalil. Baca Al-Quran untuk kesembuhan. Kadang bukan hanya untuk hati, tapi kesembuhan fisik. Pernah sahabat meruqyah dengan Al-Fatihah. Ya kan? Ini dunia apa akhirat? Dunia, menyembuhkan orang lain. Di mana? Di dunia. Disembuhkan karena sakitnya dengan bacaan Quran. Dibacakan Al-Fatihah. Itu inisiatif sahabat. Rasul tidak mengajarkan tapi sahabat berinisiatif. Dari situlah kemudian dikasih berapa? 30 ekor kambing. Bingung, lu cake nih. Ojo digawe sik tak ngomong Kanjeng Nabi. Begitu ngomong, kamu kok tahu sih Al-Fatihah itu ruqyah? Terus boleh mengambil? Boleh. Aku njaluk bagian rek. Rasul malah minta bagian. Dari 30 ekor itu. Lumayan kan? 1 ekor berapa kambing di sini? 3 juta. Lah nek 60. Ya. Berapa? 30 ya? 30 lah. 3 kali 3 berapa? 90 juta. Bayangkan Al-Fatihah, bondo Al-Fatihah, 90 juta. Apa gak kepingin ganti profesi? Al-Fatihah. Tapi begitu sampean ganti profesi, diwacana Fatihah, tambah nemen wonge. Gak tambah waras. Ini yang baca para sahabat. Ya, tergantung iman dan takwanya, kedekatannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu contoh.
yakni ibadah yang membawa dampak efek, yaitu apa? Duniawiyah. Selama ada dalilnya silakan. Kalau nggak ada dalilnya ya sudah. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga manfaat. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.